Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari program studi Sains Data dengan NIM 24101027. Adapun responden yang saya bikin dengan judul kebiasaan mahasiswa setelah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, pendahuluan UTS dan UAS adalah bagian penting evaluasi pembelajaran, tapi masa ujian sering menimbulkan tekanan, kelelahan, dan stres pada mahasiswa. Setelah ujian selesai, mahasiswa punya cara berbeda-beda untuk memulihkan diri, yaitu dengan cara istirahat, main medsos, nonton film, main game, kumpul sama teman, hobi, dan healing. Menurut Latsurs dan Volkaman 1984, setiap orang punya strategi coping berbeda dalam menghadapi tekanan penelitian. Ini menarik karena bisa menggambarkan bagaimana mahasiswa menyeimbangkan kesehatan fisik mental setelah beban akademik dan bisa jadi bahan evaluasi kampus. Tujuan mini riset yang pertama yaitu mendeskripsikan karakteristik kebiasaan mahasiswa setelah ujian. Yang kedua, mengetahui aktivitas yang paling sering dilakukan setelah ujian. Yang ketiga, mengelompokkan kebiasaan mahasiswa dengan Cummins clustering. Yang keempat, menyajikan hasil dalam statistik deskriptif dan visualisasi data. Populasi dan teknik sampel yaitu populasinya mahasiswa aktif yang telah mengikuti UTS atau UAS. Sampelnya ada 20 sampel mahasiswa semester 4 yang mengisi kuesioner online via Google Form. Yang ketiga, teknik sampling yaitu convenience sampling, non-probability sampling. Responden dipilih berdasarkan kemudahan akses penelitian yaitu Sugiono 2022. Adapun yang keempat, keterbatasan. Karena berbasis kemudahan akses, tidak semua populasi punya peluang yang sama untuk terpilih, sehingga hasil belum tentu bisa digeneralisasikan ke seluruh mahasiswa. Jumlah responden yang paling sedikit 20 juga jadi keterbatasan. Proses pengumpulan data yaitu dengan cara data primer dikumpulkan lewat kuesioner daring yaitu Google Form. Pertanyaan mencakup perasaan lega setelah ujian, tingkat stres, kebiasaan istirahat, pengguna medsos, tidur, kumpul sama teman, hobi, memikirkan hal ujian, dan pemanfaatan waktu luang. Adapun yang ketiga, data diolah dengan Python di Google Colab. Tahapnya yaitu data di understanding, lihat struktur datasetnya, data wrangling yaitu cek missing value, duplicate ataupun informasi data. Yang ketiga, statistik deskriptif dan evaluasi data. Yang keempat, analisis lanjut yaitu korelasi Pearson, regression linear atau Chambers clustering. Adapun grafik responden yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin memiliki 13 responden. Jenis kelamin yaitu 13 responden 65% perempuan dan 7 responden 35% laki-laki. Adapun semester keseluruhannya 20 responden yaitu 20 responden 100% dari semester 4. Di sini saya merasa sangat lega setelah menyelesaikan ujian, yaitu netral 3 skor 8 orang, netral 3 skor 8 orang 40%, setuju
skornya 4, yaitu 7 orang 35% sangat setuju, skornya 5 orang yaitu 25%, tidak ada yang menjawab tidak setuju atau mayoritas punya represi positif setelah ujian selesai. Grafik di sini adapun rata-rata jawaban mahasiswa yang tertinggi memilih istirahat yang tertinggi di sini memilih istirahat daripada langsung belajar lagi dan merasa lega setelah ujian. Yang terendah tetap memikirkan hasil ujian meskipun sudah selesai. Di sini ada heat map yaitu korelasi tertinggi main medsos, tidur lebih lama, yaitu R-nya 0,94, merayakan selesainya ujian, makan, kumpul, healing. Dengan waktu luang R sama dengan 0,87, menjalankan hobi, main medsos, dengan R sama dengan 0,85. Analisis data korelasi person, yaitu variabelnya merasa lega setelah ujian versus stres kurangnya setelah ujian yaitu R-nya minus 0,0631, p-value-nya sama dengan 0,79 atau lebih dari 0,05. Kesimpulannya, tidak ada hubungan signifikan antara rasa lega dan penurunan stres. Adapun analisis regresi linearnya, yaitu X merasa lega setelah ujian, Y stres berkurang setelah ujian. Persamaannya Y 0,52, 3 ditambah 0,718X R pangkat 2 sama dengan 0,615. Yaitu model mampu menjelaskan 61,5% variasi tingkat stres kemampuan 61,5% variasi stres kemampuan model. Baik, kesimpulannya, semakin lega mahasiswa setelah ujian, semakin besar kecenderungan stresnya. Baik, adapun kesimpulannya, yaitu mayoritas mahasiswa memilih aktivitas relaksasi ujian setelah ujian, yaitu istirahat, hobi, dan waktu luang. Rasa lega tidak selalu berkorelasi langsung secara statistik dengan kemampuan dengan penurunan stres. Korelasi person lemah, tapi regresi linear menunjukkan rasa lega tetap berkontribusi, menjelaskan variasi stres yang cukup besar 61,5%. Hasil ini bisa jadi referensi kampus untuk memahami kondisi psikologis mahasiswa pasca ujian dan mendukung lingkungan belajar yang lebih sehat.